La 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 la. La 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 la. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat amal dimanapun Anda berada, bersyukur tidak terhingga kepada Allah SWT. Hari ini kita masih bisa bertemu penuh dengan limpah nikmat dari Allah SWT. Di musim pandemi, kemudian sekarang new normal, hidup tidak boleh berhenti. Kita tetap untuk melanjutkan kehidupan agar kehidupan ini tetap menjadi kehidupan yang memberi manfaat buat semuanya. Hai para jombloan jomblowati, kali ini kita akan berbicara masalah tentang kamu semuanya. Karena salah satu di antara ajaran agama ini, di agama yang sempurna ini adalah mengurusi permasalahan kehidupan kepribadian seseorang, termasuk berumah tangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk kali ini kita akan bicarakan bagaimana sesungguhnya status kejomblowatian kita, sahabat amal, dimanapun Anda berada. Sebagai suatu ilmu, sebagai suatu bentuk share, saling menasihati, mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat buat semuanya. Yang pertama, yang perlu dicatat, tidak boleh ada keinginan untuk menjomblo selamanya. Tidak boleh ada keinginan dengan mengatakan, ya udahlah, susah saya cari pasangan, kemudian gue tak sendiri saja misalkan. Jangan pernah ada keinginan seperti itu. Atau misalkan dengan alasan yang sepertinya masuk akal, tetapi sebenarnya itu juga dilarang. Kasusnya seperti waktu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, datang kepada beliau untuk mengatakan tidak ingin tidur karena ingin berdekatan dengan Allah, ingin puasa selamanya karena ingin merasa dekat dengan Allah, kemudian ingin tidak menikah karena katanya menikah bisa mengganggu. Maka keluarlah statement dari Rasulullah sangat terkenal sekali bahwa nikah itu sunnahku, nikah itu sunnahku, bahkan nikah itu masuk kelompok kategori aniswuddin, separuh dari agama. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tidak ingin menikah dengan satu alasan ingin dekat dengan Allah, ya mungkin ada 1-2 orang, itu fikihnya tersendiri. Tapi kita akan mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi dengan tegas sekali loh, teman-teman semuanya, memerintahkan kita untuk yang siap untuk segera menikah loh. Paham kan hadisnya? Jelas sekali. Ya ma'syarul sabab. Jadi ini seruan kepada mereka anak muda, termasuk jombloan, jomblowati. Kalau Anda punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu akan menjaga pandangan, memelihara kemaluan. Kalau misalkan Anda belum mampu, nah ini kasusnya di sini ya teman-teman. Kalau belum mampu, sahabat amal semuanya, maka berpuasalah. Karena puasa itu bisa menjadi perisai. Ini anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya, karena memang sudah ada keinginan menikah, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah tahu ilmunya. Karena siapapun juga dalam kondisi bagaimanapun, ilmu itu selalu mendahului amal. Al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amal. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kamu mau beli jeruk, ayo sahabat amal semuanya. Apa yang harus kamu lakukan? Tahu. Nanti beli jeruk itu yang manis begini, harganya sekilo sekarang berapa, beli di Bu itu, Pak itu yang lebih murah. Nah, itu kan tahu ilmunya, ada sesuatu yang kita bawa sebelum melakukan sesuatu aktivitas. Apalagi kalau misalkan urusannya lebih besar. Kenapa kita sebut lebih besar teman-teman? Karena menikah itu urusannya dunia sampai akhirat, bahkan mencetak generasi. Luar biasa kan? Maka butuh ilmu yang benar tentang masalah pernikahan ini. Jadi ada istilah, siapa yang naik panggung tanpa persiapan, bersiaplah turun panggung dengan penuh kehinaan. Fake ya, clear ya. Orang-orang yang mau naik panggung tapi nggak ada persiapan apapun, udah pasti malu di atas panggung. Dia akan turun dengan penuh kehinaan. Semua penonton, begitu. Maka kita punya panggung nanti namanya pernikahan, yang kita sangat ingin sekali masuk di dalamnya. Maka dibutuhkan adanya beberapa ilmu yang kita miliki untuk bisa menjadi seorang suami, seorang bapak, seorang istri, seorang ibu, seorang menantu. Nah, gitu kan? Seorang tetangga akhirnya. Inilah ilmunya menikah, yang tidak hanya sekedar menggabungkan, mohon maaf nih, 2 kelamin. Itu hanya sebagian saja dari di antara sekiannya. Makanya ada pesan lagi dari Rasulullah teman-teman. Siapa yang menikah
karena harta, Allah akan miskinkan keluarga itu. Siapa yang menikah karena pangkat kedudukan, maka Allah akan rendahkan, hinakan keluarga itu. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah niat menikah karena Allah. Satu. Kalau sudah karena Allah, maka yang kedua, ini bekal loh ya, sebelum Anda nanti akan melangkah mencari seseorang yang Anda buruh. Yang kedua adalah niatkan nikah itu untuk ibadah, bukan untuk mencari bahagia loh. Banyak ustadz bilang begitu. Kalau nikah untuk cari bahagia, khawatirnya begitu bahagia didapat, justru nanti pernikahannya akan bermasalah. Maka tujuan nikah yang utama, yang pertama tadi kan karena Allah. Yang kedua, niatkan ibadah kepada Allah. Oke, baik, clear. Dan yang ketiga, teman-teman, jadikan pernikahanmu nanti, ini niatan yang harus dimiliki oleh semuanya. Jadikan pernikahan nanti Anda akan memberikan kontribusi buat peradaban. Karena ciri khas agama kita, agama Islam, sahabat amal semuanya, adalah rahmatan lil alamin. Jadi walau jomblo, kemudian mau menikah, bahkan punya anak, niatnya adalah keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya yang dihasilkan dengan izin Tuhan, memberi kemanfaatan buat keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Clear ya? Ini ilmu yang harus kamu miliki saat kalian mau masuk ke jenjang pernikahan. Terus, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Seandainya sudah ketemu sesuatu yang kita cintai, ada sesuatu yang menarik di hati kita, what next? Apa yang kita lakukan? Simak di video selanjutnya. Saya simpan. Kayaknya kalian semua sudah mulai muntuk-muntuk ya. Makanya pengen tahu jawabannya seperti apa nanti untuk memburunya. Oke, simak di video yang kedua. Untuk yang pertama, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.